Ya, Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan. Dan perlu ditegaskan bahwa Rizik ini disangkakan melanggar pasal 160 dan 216 KUHP serta Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Agus Surono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kondisinya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Agus, kita bicara soal penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka. Bagaimana kemudian Anda menilai penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan yang ada di Petamburan? Ya, pertama ini kan satu peristiwa hukum biasa saja di dalam proses hukum acara pidana. Artinya siapapun juga yang kemudian diduga melakukan suatu perbuatan pidana, tentu melalui proses hukum acara pidana yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, dan juga memang bahwa apa yang terjadi ini adalah merupakan hak dari ataupun kewenangan dari penyidik untuk memastikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang kemudian sudah masuk kepada tahapan penyidikan. Karena memang di dalam tahapan penyidikan itu sendiri kan penyidik harus mencari dan menemukan minimal 2 alat bukti, dan dengan minimal 2 alat bukti tersebut maka baru kemudian ditetapkan tersangkanya dalam suatu peristiwa pidana tersebut. Oke, kalau untuk penetapan Rizik Syihab sebagai tersangkanya pada hari ini, apakah ini mungkin terkesan terburu-buru atau memang sudah tepat waktunya? Ya, kalau soal buru-buru atau sudah tepat itu kan memang itu hak dari penyidik, hak subjektif dari penyidik begitu. Yang paling penting dalam proses hukum itu tentu harus ada yang namanya asas prudent. Asas prudent itu asas kehati-hatian di dalam proses penetapan seseorang menjadi tersangka. Karena apa yang terjadi dalam kasus pidana ini kan adalah menyangkut hak-hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya asas prudent atau asas kehati-hatian sebagai satu proses due process of law di dalam hukum acara pidana itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Baik, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap Rizik Syihab. Salah satunya adalah pasal 160 KUHP yang di sini artinya bunyinya adalah secara lisan dan tulisan menghasut melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap penguasa umum di muka umum. Kalau dilihat dari pasal yang disangkakan ini, apa saja kemudian dari tindakan Rizik Syihab yang diduga melanggar adanya pasal ini? Ya, tentu ini kan dugaan yang berkaitan masalah pelanggaran terhadap pasal 160. 160 ini adalah delik umum yang ada di dalam KUHP yang kita harus pahami bahwa ini adalah merupakan delik material sejak adanya satu putusan Mahkamah Konstitusi, di mana bahwa apa yang dilakukan oleh setiap orang, ya baik itu secara lisan maupun secara tertulis menghasut siapapun juga yang melakukan suatu pelanggaran pidana. Nah, oleh karenanya harus dibuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana terhadap mereka-mereka yang kemudian dikualifikasi sebagai yang dihasut oleh pihak pelaku itu. Kalau tidak bisa dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara penghasut dengan yang dihasut, ini tidak bisa kemudian terapkan ketentuan pasal 160 KUHP tersebut. Kenapa? Karena pada putusan MK tahun 2009 sudah ada bahwa delik ini adalah merupakan satu delik material. Artinya harus ada satu perbuatan pidana yang kemudian yang dilakukan oleh pihak yang menerima hasutan tersebut. Oke, selain itu kalau kita lihat di sini kuasa hukum dari Rizik Syihab juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya kerumunan yang ada ini bukan merupakan inisiatif dari Rizik Syihab, melainkan Rizik hanya hadir ke sana. Nah, bagaimana kemudian Pak Agus menilainya dengan kondisi yang memang terjadi? Ya, makanya tadi, jadi penyidik harus untuk membuktikan atau mencari benang merah yang di dalam konteks hukum acara pidana itu ada yang namanya asas kausalitas. Apakah kemudian hasutan tadi di dalam konstruksi pasal 160 itu tadi di dalam KUHP, apakah memang menyebabkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud, ya, karena ini tidak bisa kemudian hanya
melihat dari adanya suatu peristiwa. Makanya kalau untuk meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan hasutan itu harus ada hubungan kausalitasnya tadi. Kalau tidak bisa. Karena kalau kita lihat dalam situasi atau peristiwa yang tepat menurut hemat saya, kondisi yang sekarang ini, itu yang lebih tepat adalah terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Itu yang menurut hemat saya dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini itu yang paling pas menurut hemat saya. Namun demikian, tentu penyidik juga harus tetap ya berdasarkan asas prudent, asas kehati-hatian, asas praduga tidak bersalah, itu harus mampu untuk mencari dan menemukan minimal 2 alat bukti. Ya, dengan keyakinan minimal 2 alat bukti yang sudah dihasilkan, baik itu keterangan saksi-saksi maupun kemudian surat, petunjuk, ya dan lain-lain, maka kemudian penyidik baru kemudian menetapkan seseorang ini menjadi tersangka atau tidak. Karena kalau tidak ada alasan yang kuat, yang minimal 2 alat bukti tadi, itu bisa kemudian dijadikan sebagai upaya melakukan pra-peradilan bagi pihak yang merasa dirugikan atas penetapan tersangka tersebut. Baik, tapi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya ini dari warganet adalah terkait dengan baiklah Rizik Syihab mengetahui adanya kerumunan di sana, tapi dinilai juga memiliki wewenang untuk kemudian membubarkan sehingga tidak berpotensi untuk melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri, apakah itu kemudian tindakan yang kurang tepat ketika tidak diambil porsinya untuk membubarkan kerumunan tersebut, kalau secara hukum? Ya, di dalam pasal 9 ya, 9 ayat 1 dan kemudian nanti terkait juga dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu ada normanya. Ya, norma bagi mereka yang kemudian melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian menghalang-halangi proses untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut, dan juga kemudian di dalam pasal 93-nya juga jelas ada normanya bagi mereka yang melanggar itu, maka kemudian dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu maksimal 1 tahun. Ya, maksimal 1 tahun dan kemudian dendanya 100 juta rupiah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Surono sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected.